Semua sumber daya di dunia ini terkonsentrasi di hutan Xuanming, Host. Kamu bisa pergi ke sana dan melihat-lihat. Hutan Xuanming adalah tempat berburu yang dibagi oleh semua suku di dunia bis. Itu selamanya diselimuti kabut tebal. Dikatakan bahwa ada sejenis rumput pemikat jiwa di dalam. Hewan yang menciumnya akan menjadi gila. Oleh karena itu, bis ganas yang gila sering muncul di sana. Lianor ragu sedetik, tetapi dengan cepat berkompromi demi mie ayam pedas. Itu hanya hutan Xuanming, bukan? Ayo pergi sekarang. Roar, 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 portal teleportasi diaktifkan. Lianor terkejut dan senang. Kamu juga punya fungsi ini. Tidak lama setelah dia berbicara, dia menemukan sekitarnya berubah. Ketika dia mendongak, di depan matanya adalah hutan penuh pohon-pohon tinggi. Kabut putih di hutan, mencapai langsung ke langit. Lianor meletakkan telapak tangannya di tanah. Titik cahaya putih kecil naik dari tanah, berputar beberapa kali di udara. Host, urat biji ada di dalam. Kemana kamu membawaku? Lianor dengan cepat mengikuti titik cahaya kecil. Kabut putih tampak merasakan kehadirannya. Beberapa area yang awalnya jernih akan menjadi dipenuhi kabut putih begitu dia lewat, membuat tidak mungkin melihat jalan ke depan. Sepanjang jalan, dia juga mengamati apakah ada sumber daya lain. Dan memang, dia melihat cabai dan daun bawang. Sistem, dengan cepat ubah keranjang untukku. Apakah kamu pikir aku Doraemon? Untuk mendapat hadiah, kamu harus menyelesaikan tugas dulu. Baiklah, baiklah kalau begitu. Berikan aku tugas. Harus yang sederhana. Saat dia berbicara, dia sudah mulai memetik cabai dan daun bawang. Kues sampingan, paksa cium Blaze. Hadiah, ransel. Lianor terdiam. Kita di hutan Xuanming sekarang, dan aku bahkan belum melihat satu orang pun. Bagaimana aku seharusnya memaksa menciumnya? Tetapi dia hanya bisa menerima nasib buruknya. Siapa yang menyuruhnya terjebak dengan sistem bodoh seperti itu? Dia hanya melempar cabai dan daun bawang ke ruang kemampuannya. Oh, bagaimana kalau aku tambahkan sebotol sabun mandi untukmu? Minat Lianor langsung memuncak. Tetapi mari kita bicarakan ketika aku kembali. Di mana aku akan menemukan kakak di sini? Begitu dia selesai berbicara, Lianor terkejut oleh auman bis. Dia mendongak tajam. Seekor bis bertaring menatapnya dengan mengancam. Lianor dengan cepat menggunakan kemampuan afinitas kayunya untuk membuat sulur, meraih pohon terdekat dan menggunakan gaya tarik untuk terbang menjauh dari mulut bis. Bis bertaring masih mengejar dengan tak kenal lelah, melemparkan bola api padanya. Begitu bola api menyentuh bulunya, api segera padam. Host, level kemampuanmu hanya 1. Kamu harus lari untuk hidupmu. Sepatu jerami Lianor hampir berkilat karena betapa cepatnya dia berlari. Mengapa kamu tidak bilang lebih awal? Dia tidak pernah berlari sekeras ini, bahkan selama tes fisik 800 meter kuliahnya. Sekarang dia berlari untuk hidupnya, terus mengikuti titik cahaya kuning. Tiba-tiba, dia tidak sengaja menabrak dinding daging. Dia tersungkur ke tanah dan mendongak untuk melihat bulu merah khas Blaze, tetapi tidak ada waktu untuk berkata banyak. Bis bertaring sudah menyerang. Blaze segera berubah menjadi bentuk bisnya, mengangkat Lianor dengan mulutnya, dan mulai terbang, berlari. Karena kabut, dia tidak sengaja membentur pohon beberapa kali. Melihat gigi tajam bis bertaring hampir menggigit pantatnya, dia berteriak, ke kanan, ke kanan. Tetapi Blaze tampaknya tidak mempercayainya dan bersikeras pergi ke kiri. Lianor marah. Dia menarik bulu di punggungnya. Mengapa kamu tidak mendengarkanku? Apakah kamu ingin membunuhku? Lianor ingin terus memarahi dia, tetapi rubah mati ini tiba-tiba berhenti darurat, hampir melemparkannya. Ada tebing di depan. Lianor mendengar ini dan bahkan ingin makan daging rubah. Jadi mengapa kamu tidak mendengarkanku?
Sekarang bukan waktunya untuk ini. Blaze berbalik menghadapi bis bertaring di belakang mereka. Kamu turun dulu, katanya pada Lianor. Lianor berebut ke tanah seolah melarikan diri untuk hidupnya, menonton Blaze berubah menjadi bola api dan menerkam bis bertaring. Takut dia mungkin terjebak dalam baku tembak, dia bersembunyi di balik pohon besar dan diam-diam mengamati pertempuran. Namun, Blaze tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat, dan melawan bis bertaring, dia jelas tidak diuntungkan. Gigi tajam bis bertaring menggigit lehernya beberapa kali, rasa sakit robekan daging, hampir membuatnya tersedak. Bis bertaring ini tidak takut api sama sekali. Dia tiba-tiba mengingat teori 5 elemen dan interrelasinya. Bisakah bis bertaring ini bertipe air? Untuk memastikan dugaannya, Lianor mengaktifkan elemen tanah di dalam dirinya. Dia memukul tanah dengan telapak tangannya, menyebabkan pohon-pohon tua di sekitar bergetar. Tanah di bawah bis bertaring langsung terbelah, dan lubang besar segera menelannya. Pada titik ini, Blaze tidak lagi bisa mempertahankan bentuk bisnya dan jatuh ke tanah dalam bentuk manusianya. Lianor dengan cepat pergi untuk memeriksa lukanya. Luka di bahu dan lehernya yang paling parah, masih mengeluarkan darah. Rambut merahnya tersebar, menyatu dengan noda darah di tubuhnya. Afinitas kayu dapat digunakan untuk penyembuhan. Mendengar pengingat sistem, dia segera meletakkan telapak tangannya di atas luka Blaze, memancarkan cahaya hijau redup. Blaze merasakan arus hangat mengalir melalui tubuhnya. Luka, yang sangat menyakitkan beberapa saat lalu, sekarang tidak merasakan apa-apa, seolah telah sembuh sepenuhnya. Kekuatan penyembuhan afinitas kayu ditambah afinitas tanah baru saja. Bagaimana kamu memiliki dua kemampuan? Dewa Bis mengajariku. Dia terus menggunakan dali ini, berharap bisa menggertak jalan keluarnya. Alis tampan Blaze berkerut. Bukankah Dewa Bis mitos untuk menipu anak-anak? Lianor berdiri dan tidak menjawabnya. Dia melihat sekeliling. Titik cahaya tampak merasakan pencariannya dan segera terbang di depannya, berkedip-kedip. Dia ingin mengikuti titik cahaya untuk terus mencari biji, tetapi kemudian segera memikirkan betapa besarnya hutan hanya dengan 2 kaki. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, jadi dia berbalik menghadap mata rubah Blaze. Cepat berubah menjadi bentuk bismu untuk kutunggangi. Aku menyelamatkanmu dulu, kamu menyelamatkanku kemudian, jadi kita impas. Mengapa kamu masih ingin aku membantumu? Bisakah kamu membayar utang budi? Lianor tidak sopan. Aturan berburu hutan Xuanming menyatakan bahwa semua suku berburu pada hari pertama setiap bulan. Setiap suku mengirim 20 bismen jantan dan mereka tidak diizinkan untuk bertarung sendirian. Aku ingat kegiatan berburu bulan ini sudah berakhir. Sepupu, mengapa kamu di sini sendirian? Ini kejahatan serius. Dan bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga di sini sendirian? Lianor memasang ekspresi acuh tak acuh. Baiklah kalau begitu, pergi beritahu ibuku. Dia paling-paling akan memarahi aku sedikit lalu bertanya apakah aku terluka. Tetapi kamu berbeda. Aku tidak akan memohon belas kasihan untukmu kalau begitu, oke. Dia menundukkan kepalanya, berbisik ke telinga rubahnya. Kamu kejam. Blaze akhirnya berkompromi. Lianor berpikir bahwa setelah ancaman ini, ketidaksukaan Blaze untuknya akan meroket, tetapi tidak ada perubahan. Dia tidak bisa menahan desahan. Temper kakak benar-benar baik. Blaze mengangkatnya di mulutnya dan menempatkannya di punggungnya. Mendengar kata-katanya, dia bergumam, aku akan melemparmu nanti dan lihat apakah temperku masih baik. Cepat, cepat, sudah hampir gelap. Lianor mengarahkan Blaze sepanjang jalan. Di mana tepatnya kamu pergi? Hutan Xuanming ini sangat besar. Semakin dalam kamu pergi, semakin tebal kabut yang didapat. Ingin tahu kemana aku pergi? Maka kamu harus memberitahuku dulu apa yang kamu lakukan di sini. Blaze tidak menjawab, tetapi mengubah subjek.
Sudah setengah gelap dan kamu masih pergi sedalam ini. Apakah kamu ingin menyeretku ke kematianku? Jangan khawatir, jangan khawatir. Denganku di sini, bagaimana kita bisa tersesat? Blaze tidak akan pernah percaya omong kosongnya. Dia masih berlari untuk hidupnya pada titik ini, hanya untuk menjaga rahasianya. Entah sudah berapa lama, hutan benar-benar gelap. Sesekali, ada panggilan burung, membuatnya tampak sangat menakutkan. Titik cahaya kuning akhirnya berhenti di area terbuka. Lianor melompat dari punggung rubah, mengambil sepotong kayu kering, dan menyalakannya dengan kemampuan apinya. Dia memegang obor dan mensurvei sekitarnya, menemukan tempat ini sangat menarik. Pohon-pohon besar di sekitar membentuk lingkaran dan hampir tidak ada rumput yang tumbuh di dalam lingkaran ini. Blaze bertanya dengan ekspresi terkejut. Kamu juga memiliki kemampuan api. Tidak pernah buruk memiliki lebih banyak keterampilan. Apa salahnya aku memiliki lebih banyak kemampuan? Saat dia berbicara, Lianor dengan lembut meletakkan telapak tangannya di tanah. Tentu saja, dia merasakan kehadiran biji besi. Dia meningkatkan energi yang disuntikkan ke tanah. Dalam waktu singkat, tanah yang disentuh oleh telapak tangannya mulai retak. Batu merah perlahan muncul dari tanah yang retak, akhirnya mengatur diri mereka sendiri rapi di samping celah. Ini biji besi. Bagus, panci besiku punya tempat sekarang. Panci, apa itu? Blaze berjuang dengan kata yang tidak familiar ini. Host, sekarang tugas selesai, kamu bisa membawanya kembali dengan ranselmu. Mengerti, mengerti. Setelah memadamkan obor, sekitar langsung menjadi gelap gulita. Dia memanfaatkan kesempatan untuk memasukkan semua biji besi merah ke ruang kemampuannya. Lianor, Blaze memanggil, tetapi tidak ada respons. Dia menyalakan bola api merah lain. Kemudian wajah cerah tiba-tiba muncul di depan matanya. Gadis itu perlahan mendekat, matanya tertutup rapat. Blaze melihat bibir merah yang begitu dekat dengannya dan benar-benar terbuai sejenak. Pada saat dia bereaksi, bibir Lianor sudah mendarat di sudut mulutnya. Itu kelembutan yang belum pernah dirasakan Blaze sebelumnya. Ding, tugas selesai. Dapatkan ransel dan sabun mandi. Saat kasih sayang Blaze meningkat, Lianor akhirnya menggerakkan bibirnya, memberinya senyum nakal. Kakak, ini hadiahmu. Blaze memadamkan api dan menyentuh tempat di mana Lianor baru saja menciumnya dengan jarinya. Kamu memanfaatkanku dan kamu pikir itu dibenarkan. Lianor memberinya pandangan bermakna, lalu menyarankan, mari kita istirahat di sini malam ini dan kembali besok pagi. Blaze menolehkan kepalanya, mengira dia berniat jahat lagi. Kamu tidak akan mencoba sesuatu denganku, bukan? Berada sendirian di sini tanpa orang lain. Rubah secara alami curiga, iya. Semua yang aku lakukan dicurigai. Baiklah, kalau begitu kamu keluar sekarang. Jangan salahkan aku jika kamu mati. Lianor berkata, meregangkan tubuh seolah yakin dia tidak akan pergi. Tentu saja, Blaze mendengus dan tidak membahas pergi lagi. Dia telah mengeluarkan banyak energi hari ini, dan setelah berubah menjadi rubah, dia meringkuk menjadi bola, sekarang bernapas stabil. Malam di hutan Xuanming sangat dingin, bahkan dengan api unggun. Lianor sedikit menggigil, jadi dia berbaring di atas Blaze, menggunakan ekornya sebagai selimut. Pernapasan Blaze berhenti seolah dia memperhatikan gerakan kecilnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, Lianor dibangunkan oleh sinar matahari yang menusuk. Membuka matanya, dia melihat pemandangan ini. Tidak ada kabut putih sama sekali di tempat terbuka melingkar ini. Tampaknya energi spiritual di sini sangat kuat sehingga bahkan kabut menghindarinya. Dalam ingatan pemilik asli, ada segmen di mana dia berbaring di pelukan ayahnya mendengarkan cerita. Cerita itu mengatakan bahwa naga ilahi kuno terakhir tidur di hutan Xuanming.
Energi spiritual naga ilahi menyuburkan seluruh hutan dan semua bis ganas akan menghindari tempat peristirahatan naga ilahi. Saat dia berpikir, pandangannya jatuh pada kantong kulit bis yang tergantung di pinggang Blaze. Tampaknya berisi sesuatu seperti batu, dan dia menebak tujuan Blaze datang ke sini. Selain berburu, suku-suku datang ke hutan Xuanming untuk mencari bahan langka untuk meningkatkan kemampuan mereka. Suku rubah merah secara alami memiliki kekuatan gigitan yang lemah dan tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Satu-satunya andalan mereka adalah menggunakan kemampuan untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Sebagai bisman jantan yang menikah ke suku harimau perak dari luar, sumber daya yang bisa didapat Blaze tentu saja sangat sedikit. Mengapa dia begitu ingin meningkatkan kemampuannya sehingga dia datang ke hutan sendirian, mempertaruhkan hidupnya, dia tidak tahu. Mari kita kembali. Jangan biarkan orang lain di suku mengetahui. Oke, kakak. Ketika dia berkata kakak, dia sengaja memanjangkan nadanya. Blaze secara tidak sadar menundukkan kepalanya dan melihat kantong kulit bisnya, mengetahui dia sudah menemukannya, jadi dia tidak repot menjelaskan lebih jauh. Lianor mengaktifkan kemampuan buminya lagi, dan titik cahaya kuning muncul kembali. Dia berbalik ke Blaze. Kakak, bisakah kamu membiarkanku berjalan? Blaze, untuk menyembunyikan ketidaknyamanannya, segera berubah menjadi bentuk bisnya. Kurang dari 1 jam, keduanya kembali ke suku. Banyak wanita melihat Lianor melompat dari Blaze dan mulai bergosip lagi. Di antara mereka adalah musuh bebuyutan Lianor yang lain. Blaze, apakah kamu dipukuli lagi? Bagaimana kalau aku memohon kepada kepala suku untuk membiarkanmu menjadi suamiku? Blaze kembali ke bentuk manusianya, tetapi tidak menjawabnya. Lianor menyeringai. Kau Angji, apakah kamu terlalu kesepian dan kosong? 8 suami tidak cukup untukmu, atau mereka semua tidak berguna? Hu, yang berada di dekatnya, segera membalas setelah mendengar kata-kata yang memalukan itu. Lianor, siapa yang kamu sebut tidak berguna? Aku bisa mengangkat seekor sapi. Lianor suka melihat penjahat marah. Siapa yang cocok dengan deskripsi itu, dialah yang aku bicarakan. Menonton Lianor berdebat dengan mereka, bibir Blaze tanpa sadar melengkung ke atas. Dalam kesan dia, Lianor murni tetapi canggung dengan kata-kata, hanya tahu cara mengutuk dalam argumen dan akan menggunakan kekerasan setelah beberapa kalimat. Fenrir tidak tahu sudah berapa lama dia diam-diam menonton, tetapi dia akhirnya keluar, menatap Blaze. Apa yang digunakan wanita ini untuk menuliskanmu lagi? Bibir Blaze mengencang. Aku bertemu dengannya di luar dan memberinya tumpangan kembali. Tumpangan, apakah kamu suka menjadi orang baik hati? Apakah wanita ini tahu cara menghargainya? Di antara 5 suami bis Lianor, Blaze dan Fenrir memiliki hubungan terbaik. Keduanya telah menikah masuk dari suku lain dan tidak dipandang baik oleh bismen jantan lain dari suku harimau perak. Jadi, wajar bagi Fenrir untuk membela Blaze. Lianor tidak marah tentang ini. Dia mengabaikan Cao Angji dan suami bisnya dan berjalan ke 2 bismen jantan. Dia menatap Fenrir, kemudian di Blaze. Kakak, mengapa dia bilang aku mengganggumu? Blaze akan berbicara tetapi dihentikan oleh Fenrir. Hari mana kamu tidak mengganggu kami? Lianor tersenyum nakal, jari telunjuk rampingnya dengan ringan mengangkat dagunya. Bukankah mengganggu itu hadiah? Kulit putih Fenrir memerah tanpa terkendali. Blaze yang berdiri di dekatnya benar-benar bingung. Ketika Lianor menyentuh dagu Fenrir, jejak ketidaksenangan melintas di hatinya, yang belum dia deteksi sendiri. Lianor, kapan kamu menjadi begitu pandai menggoda orang? Mata Blaze tertunduk, emosi di dalamnya tidak jelas. Apakah kakak juga digoda? Blaze menyeringai, berjalan mengelilingi Lianor, dan pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Lianor tidak menerima pemberitahuan kasih sayang menurun.
Dia tidak tahu kata-kata mana yang membuatnya kesal. Sistem, periksa tingkat kasih sayang para suami bis. Lianor memanggil untuk pertama kalinya, tetapi tidak ada respons. Dia terus memanggil beberapa kali lagi. Datang, datang, aku juga ingin istirahat sebentar. Oke, mengikutimu seperti menjadi sapi di kuda. Saat ini, kasih sayang Aero adalah 20. Fenrir adalah 20. Zephyr adalah -60. Blaze adalah 20. Dan Orion adalah 20. Dia ingat bahwa kasih sayang Blaze jelas meningkat. Seharusnya 10 sekarang dan Fenrir benar-benar meningkat 40. Mengapa kamu tidak menyiarkannya secara real time? Aku tidak tahu kapan meningkat atau menurun. Lianor mengeluh. Siaran real time sangat melelahkan. Periksa saja sendiri mulai sekarang. Lianor terdiam. Mengapa sistem ini berbeda dari yang aku lihat di novel? Mengapa begitu kaku? Sistem mendengar pikirannya dan berkata dengan nakal. Kamu tidak akan mengerti, bukan? Setelah sistem kembali dengan host ke gua, Lianor bersiap untuk melanjutkan rencana besar membangun bangsanya. Sekarang setelah aku punya biji besi, langkah selanjutnya adalah membuat arang dan menemukan batu kapur. Ketiga hal ini penting untuk meleburkan besi kasar. Untuk membuat arang, kayu ek dan kayu keras adalah yang terbaik. Kedua jenis pohon ini memiliki kepadatan tinggi dan waktu pembakaran yang lama. Kebetulan, hutan dekat gua Lianor sebagian besar terdiri dari pohon ek. Dia memilih pohon ek yang relatif tebal di hutan dan menggunakan kemampuan afinitas buminya untuk mendorong tanah dari bawah akar, langsung mencabut seluruh pohon. Wanita jahat, apa yang kamu lakukan lagi? Suara kekanak-kanakan terdengar di belakang Lianor. Lianor berbalik dan melihat Lin Xiaoan dengan satu tangan di pinggang, menunjuknya dengan yang lain sementara Lin Xiaoyu bersembunyi di belakangnya, mengintip. Sangat kasar, omong-omong, kamu harus memanggilku Ipar. Lianor menunduk untuk menatap matanya. Ipar apa? Kakakku tidak menikahinya dengan sukarela. Lianor mengangkat telinganya dengan satu tangan, menariknya ke atas. Minta maaf padaku. Lin Xiaoan, mampu menunduk dan meregang, segera berteriak, maaf, apakah itu cukup? Lianor kemudian menurunkannya. Dia segera mencoba lari, tetapi ditarik kembali oleh Lianor. Aku belum memaafkanmu, dan kamu ingin lari. Lin Xiaoan mencibir marah. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Lianor menunjuk ke pohon ek di tanah. Potong menjadi potongan-potongan kecil untukku dan pindahkan ke guaku. Lin Xiaoan, yang meringis gigi sedetik yang lalu, dikalahkan oleh tatapan Lianor dan akhirnya tunduk pada intimidasinya. Lin Xiaoan mengungkapkan cakar dan dengan mudah memotong pohon ek di depannya menjadi potongan-potongan kecil kayu. Lianor bertepuk tangan. Kecil, kamu luar biasa. Sebenarnya, siapapun di suku harimau perak, jantan atau betina, bisa melakukan hal sederhana seperti itu, kecuali Lianor. Pemilik asli lahir prematur. Awalnya, ibunya hamil dengan 3 anak. Tetapi karena perselisihan suku, dia terluka parah, dan ketika dia melahirkan, hanya Lianor yang selamat. Bentuk bis pemilik asli secara alami kurang berkembang anggota tubuhnya tanpa gigi tajam atau cakar, jadi dia tidak pernah berubah menjadi bentuk bisnya di depan orang lain. Lin Xiaoan malu karena pujian itu, wajahnya memerah saat dia memalingkan kepalanya. Lianor mengambil sepotong besar kayu dan meletakkannya di samping gua, lalu berkata kepada kedua anak kecil, kalian berdua terus membantu aku memindahkan kayu itu. Lin Xiaoan mencibir, tidak mau. Tidak, kami bukan budakmu. Jika kalian membantuku ketika aku sudah menyiapkan semuanya, aku akan membuatkan kalian daging tumis cabai. Bagaimana? Daging tumis cabai itu daging seperti apa? Lin Xiaoyu bertanya dengan malu-malu. Itu daging yang sangat, sangat harum.
Deskripsi Lianor hampir membuat Lin Xiaoyu mengeluarkan air liur. Oke, aku akan membantumu. Lin Xiaoan melompat terkejut, berteriak, Xiaoyu, kamu rakus. Lin Xiaoan tidak punya pilihan selain ikut dan memindahkan kayu. Pada saat ini, Lianor juga menggunakan kemampuan buminya untuk menemukan banyak batu kapur di lereng bukit terdekat. Sepanjang jalan, dia juga menemukan sepotong obsidian. Ketika dia kembali ke gua, dia melihat tumpukan tinggi balok kayu kecil, dan Lin Xiaoan dan Lin Xiaoyu duduk di tumpukan kayu. Lin Xiaoan melihatnya kembali, meletakkan tangannya di pinggang, dan menuduhnya. Aha! Kamu membuat kami bekerja dan kamu pergi bermain, bukan? Lianor tidak mengharapkan kedua anak kecil ini masih di sini. Kalian berdua terlalu baik, aku akan memberikan kalian hadiah. Lianor setengah berjongkok di tanah. Tetapi aku tidak peduli dengan triknya yang biasa. Lin Xiaoan berkata, berdiri dan menggerutu kesal karena telah menunggu di sini begitu lama. Lin Xiaoyu, bagaimanapun, sangat senang. Hadiah apa? Hati Lianor meleleh pada suara lembut itu. Dia tidak bisa menahan diri dan menangkup wajah kecilnya, menciumnya. Lin Xiaoyu dengan malu menundukkan kepalanya. Kalian berdua tutup mata. Meskipun Lin Xiaoan sangat enggan, dia penasaran dengan hadiah itu dan hanya bisa dengan patuh menutup matanya bersama Xiaoyu. Lianor memanfaatkan kesempatan untuk mengeluarkan ransel dari ruangnya dan langsung memakainya pada Lin Xiaoyu. Ini bisa menampung banyak hal. Di dunia bis asli, hanya ada satu, tetapi itu diberikan padaku oleh Dewa Bis. Mendengar Dewa Bis, Lin Xiaoan langsung tertarik, dengan antusias menonton tas di punggung adiknya. Cailu, cepat, biarkan aku membawanya juga. Sementara keduanya bermain, Lianor ingin membangun tungku lumpur lain. Dia menemukan beberapa lois dan menambahkan air dengan afinitas airnya, lalu mengaduknya dengan baik. Kedua bis muda mendengar gerakannya dan mendekat hanya untuk menyadari dia bermain dengan lumpur. Mata Lin Xiaoan melebar tak percaya. Bukankah kamu paling benci ketika orang lain bermain dengan lumpur? Dan sekarang kamu memainkannya sendiri. Lianor mengangkat tangannya yang tertutup lumpur dan menggambar kumis kucing di wajah mereka berdua. Kedua bis muda, tidak mau kalah, juga mengambil lumpur dan melumuri wajahnya. Pada akhirnya, pembuatan kilen lumpur berubah menjadi 3 orang berguling-guling di lumpur. Pada saat ini, bulan sudah keluar. Lianor melihat kedua anak kecil yang tertutup lumpur, takut bahwa Aero akan muncul detik berikutnya dan menuduhnya melecehkan anak. Tidak, aku harus membawa kalian ke sungai untuk mencuci, jika tidak Aero akan memarahi. Lin Xiaoan sekarang benar-benar lupa diri. Mengapa kamu begitu takut padanya sekarang? Kamu Wife Master, tegaskan otoritas Wife Mastermu. Jika dia memarahi, marahi dia balik. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Mengapa kamu tidak membantuku memaki dia balik? Lin Xiaoan mengingat wajah dingin kakaknya. Lupakan saja, lalu aku akan memarahi mereka berdua. Karena mereka berdua tidak bisa berenang, Lianor secara khusus mencari bagian sungai yang dangkal untuk mencegah mereka tenggelam. Dia memeras beberapa pompa sabun mandi pada mereka dan menggosoknya secara acak. Baunya sangat harum, ipar. Apa ini? Baunya seperti bunga. Mandi, bau harum. Mengatakannya, dia memeras beberapa pompa lagi pada dirinya sendiri. Jika aku menggosok seperti ini, gelembung benar-benar muncul. Ada gelembung. Lin Xiaoan dengan senang menonton gelembung mengapung darinya. Begitu aku mencuci gelembung, aku akan bersih. Lianor, mengapa kamu di sini lagi? Zephyr baru saja mencapai sungai, bermaksud mandi ketika dia mendengar teriakan main-main. Dia awalnya mengira itu beberapa wanita yang memimpin anak-anak kecil mereka. Tetapi suara itu semakin terdengar familiar.
Saat dia mendekat, dia menyadari itu Lianor. Dan kemudian dia memperhatikan bahwa Lianor tidak mengenakan kulit binatang apapun, hanya merendam di sungai. Dia dengan cepat memalingkan kepalanya. Zephyr sayang, mengapa kamu di sini? Kamu tidak menguntit aku, kan? Lianor dengan cepat mengenakan kulit binatangnya. Lin Xiaoan juga membantunya dengan ikut campur, ya. Zephyr melihat kedua anak kecil yang sudah akur dengannya. Kalian berdua masih tidak pulang. Hati-hati, Aero akan datang mengambil kalian nanti. Berbicara tentang iblis dan dia muncul. Lin Xiaoan, Lin Xiaoyu, apa yang kalian lakukan? Kedua anak kecil, mendengar suara kakak mereka langsung tersentak. Aero melihat ketiganya di sungai, lalu di Zephyr di dekatnya dan bertanya dengan tidak setuju. Semua orang di sini hari ini. Memang, semua orang di sini. Suara Blaze datang dari tempat yang tidak diketahui. Rubah tua, kamu suka berada di pohon begitu banyak. Jangan sampai jatuh mati suatu hari. Zephyr mengejek, bukankah kamu yang tertua di antara kami berlima? Blaze memaksa senyum. Fenrir juga muncul dari bayangan pohon. Blaze, itu tidak benar. Bagaimana Zephyr tahu ulang tahunnya? Itu dihitung dari hari dia dibawa kembali. Siapa yang tahu berapa umurnya sekarang? Kata-kata ini benar-benar melukai Zephyr di tempat yang sakit. Dia menggunakan kemampuan airnya untuk berubah menjadi percikan air dan mengarahkannya ke keduanya. Blaze beratribut api dan jika terkena, itu akan fatal. Memikirkan ini, Lianor secara instingtif melepaskan jaring yang ditenun dari sulur yang menyerap percikan air sepenuhnya. Lianor, kapan kamu belajar afinitas kayu? Fenrir dan Aero melihat dia menggunakan kemampuan untuk pertama kalinya. Bahkan Orion, yang awalnya bersembunyi jauh menonton pertunjukan, tanpa sadar melebarkan pupilnya melihat afinitas kayu Lianor. Dewa Bis mengajarinya dalam mimpi. Zephyr menjawab untuknya sebelum Lianor bahkan bisa membuka mulutnya, nadanya penuh sarkasme. Fenrir segera meledak tertawa. Apa yang kamu katakan? Dewa Bis memberimu mimpi. Haha, siapa yang tidak tahu bahwa Dewa Bis adalah cerita untuk menipu anak-anak? Omong kosong. Kakakku bilang Dewa Bis adalah yang paling kuat. Kakak, Dewa Bis itu nyata, kan? Lin menarik baju Aero, mata bulatnya yang besar menatap lurus padanya. Aero tidak ingin merusak dongeng indah ini, juga tidak ingin kehilangan muka di depan beberapa orang ini, jadi dia ragu untuk berbicara. Lin Xiaoan terus mendesak, apakah itu nyata? Wajah Aero tetap tanpa ekspresi, kata-katanya berdengung seperti nyamuk. Lin Xiaoan tidak bisa mendengar dengan jelas dan memiringkan kepalanya, bertanya lagi, kakak, kamu berbicara terlalu pelan. Aku tidak mendengar dengan jelas. Apakah itu nyata? Aero mengangkat suaranya cukup keras agar semua orang yang hadir bisa mendengar dengan jelas. Apakah kamu mendengarnya? Kakak bilang itu nyata. Lin Xiaoan berdiri dengan tangan di pinggang, terlihat sombong. Zephyr meledak dalam tawa yang riuh, menirunya dengan aksen aneh. Orion dari kejauhan juga tertawa. Aero sudah menyadari dia menonton pertunjukan dari jauh. Sekarang setelah dia mengejek, tidak perlu menyimpan muka lagi. Dia langsung membalas dengan sarkastik. Orion, kebiasaanmu itu tidak baik. Menguping mudah menyebabkan dipukuli. Orion berjalan ke dalam kelompok, membuat suara berdetak yang sangat menjengkelkan. Lianor menarik kulit binatangnya lebih erat dan berlari ke tengah mereka untuk memediasi. Baiklah, tidak perlu bertengkar karenaku. Mulai sekarang, aku akan menyebarkan kasih sayangku secara merata. Siapa yang ingin kasih sayang meratamu? Para suami bis secara tak dapat dijelaskan menyatukan barisan mereka lagi pada saat ini. Baik, siapapun yang menginginkan lebih banyak kasih sayang juga bisa memberiku saran. Aku mengabulkan semua permintaan.
Motto hidup Lianor adalah orang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan. Kali ini bahkan yang pendiam pun tidak bisa menahan diri berkata, apakah kamu disambar petir sampai menjadi bodoh? Lin Xiaoan sudah menyebarkan berita tentang Lianor yang disambar petir karena melakukan perbuatan buruk ke seluruh suku. Lianor mengerutkan kening, mengingat hari pertama dia bertransmigrasi ke dunia ini. Dia ingat bahwa afinitas petir bisa memanggil petir. Dia menatap waspada pada Aero dengan ekspresi yang berkata, kamu mencoba mencelakaiku. Aero secara alami memahami ekspresinya dan dengan santai berkata, pekerjaan kotor seperti itu lebih cocok untuk mereka berempat. Sepupu, kamu sebaiknya hati-hati. Jangan sampai disambar mati oleh petir Aero lagi. Blaze menguap, aku kembali ke sarang rubahku. Kalian bisa terus bertengkar. Fenrir juga langsung mengikutinya. Intuisi Lianor mengatakan padanya bahwa Aero tidak memiliki niat jahat, tetapi kata-katanya benar-benar membuatnya marah. Lin Xiaoan, Lin Xiaoyu, jangan datang mencari aku untuk bermain lagi. Jika tidak, kakakmu akan selalu berpikir aku mencoba menyakiti kalian dan ingin membunuhku. Kedua bis muda sudah memihak Lianor, masing-masing memeluk satu kakinya. Tidak, kakak, jangan sambari Lianor dengan petir. Aero pikir Lianor masih tidak mempercayainya. Dengan wajah gelap, dia mengangkat kedua anak. Pikirkan apa yang kamu mau, katanya, dan berjalan pergi tanpa menoleh. Orion, melihat pertunjukan bagus itu tidak akan terjadi, juga pergi dengan wajah dingin. Lianor menatap punggung Orion yang menjauh. Sejak aku datang ke sini, Orion tidak mengatakan lebih dari 5 kalimat padaku. Bagaimana aku seharusnya menaklukkannya? Lianor, jangan datang ke sungai bersamaku lagi di masa depan. Jika ada lain waktu, aku tidak akan sopan. Mata gelap Zephyr begitu jernih, bahkan di malam hari. Ini mengingatkannya pada obsidian. Dia mengeluarkannya dan menyerahkannya pada Zephyr. Untukmu. Zephyr hanya melirik sekilas, melihat sepotong batu hitam pekat dan dengan meremehkan berkata, siapa yang peduli dengan batu rusakmu? Lianor, tanpa penjelasan, mendorongnya ke pelukannya. Anggap saja sebagai kompensasimu. Dengan itu, dia berbalik dan lari. Baru kemudian Zephyr dengan hati-hati memeriksa batu itu. Lianor berlari kembali ke pintu masuk gua, melihat lumpur kuning yang tercampur baik, yang sudah mengering. Dia mendesah, sepertinya aku harus melakukannya lagi besok. Lianor meregangkan tubuh dan mengendus daging babi hutan yang dibawa kedua anak kecil kemarin lusa. Bagus, cuaca belum terlalu panas akhir-akhir ini, dan dagingnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Memikirkan ini, dia memanggang semua daging yang tersisa. Hari ini, aku hanya akan menjadi seorang pelahap dan menghadapi masalah besok-besok saja. Omong-omong, bukankah seharusnya suami bis mengirim daging untuk wife masternya? Mengapa tidak ada yang mengirimku daging? Mereka berharap kamu mati. Mengapa mereka peduli dengan kelangsungan hidupmu? Mulut Lianor yang sedang mengunyah daging berhenti. Tidak perlu sekasar itu, kan? Sistem, lanjutkan. Cepat taklukkan mereka, maka tidak hanya kamu akan makan daging, tetapi kamu juga akan memiliki. Sisa kata-kata sistem tidak keluar. Tetapi Lianor tersedak, batuk beberapa kali. Wajah kecil yang halus dari para suami bisnya berkilat di pikirannya, serta tubuh mereka yang kuat. Aku hanya tidak tahu seperti apa rasanya di sana. Sistem tampak seolah kecewa dengannya. Kamu terlalu tidak termotivasi untuk menghindari memberikan tekanan. Aku tidak memberikanmu terlalu banyak tugas, tetapi sekarang aku harus meningkatkan intensitasnya. Dengan itu, sistem mulai menyiarkan tingkat kasih sayang setiap suami bis. Aero 20, Fenrir 20, Zephyr -10, Blaze 20, Orion 20.
Kasih sayang Zephyr benar-benar meningkat dari -60 ke -10 sekaligus. Sistem menganalisisnya untukmu. Mulai dengan Zephyr dulu. Kues sampingan, pantat Zephyr. Hadiah, sebotol sampo. Meskipun ini hadiah yang dia inginkan, apakah tugas ini agak tidak pantas? Apakah kamu yakin dia tidak akan membunuhku? Keesokan paginya, Lianor sudah mengerjakan lumpur kuning dan akhirnya membangun kilen lumpur yang tampak jelek. Tetapi kemudian perutnya mulai bermasalah. Dia bergegas ke hutan, memastikan tidak ada orang lain di sekitar sebelum berjongkok dengan lega. Saat itulah suara Serafina datang dari dekatnya. Zephyr, aku tahu kamu tidak punya pilihan selain menjadi suami Lianor. Jika aku menjadi kepala suku, apakah kamu bersedia menjadi milikku? Serafina, bagaimana kamu berani menginginkan posisi kepala suku? Zephyr berkata dengan serius. Lianor sendiri tidak cukup baik. Aku juga setengah putri kepala suku, jadi mengapa aku tidak bisa menjadi kepala suku? Saat Serafina berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Aku mencium sesuatu yang aneh. Mengapa baunya begitu buruk? Baunya seperti seseorang. Lianor mendengar percakapan mereka dan merasa seolah akan hancur. Apakah ini harus terjadi pada saat yang begitu penting? Dalam kepanikannya untuk tidak ditemukan, dia dengan cepat merobek sehelai daun, menyeka dirinya, dan saat dia berdiri untuk lari, dia menginjak dahan kering yang berderak. Lianor, kamu menguping kami. Melihat bahwa Serafina telah menemukannya, dia berhenti dan berbalik untuk menghadapinya. Siapa yang menguping? Apa yang kamu dan suami bisku bicarakan yang begitu skandal? Apakah kamu harus memaksaku? Apakah Zephyr mengakui dia suami bismu? Jika bukan karena kepala suku, bagaimana kamu bisa menikah dengannya? Lianor mengangkat tangan dan menyentuh telinganya, dengan tidak sabar menonton dia berakting. Apakah kamu selesai bicara? Jika selesai, aku akan memberitahu ibuku dan meminta dia menilai serta memberitahunya bahwa Serafina menggoda suami bisku. Serafina tidak akan berani membuat keributan di depan Luna. Dia mengulurkan tangan dan meraih Lianor. Selain mengeluh, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Lianor menunjukkan senyum jahat. Aku baru saja buang air dan tidak mencuci tangan. Serafina langsung mengingat bau busuk yang baru saja dia deteksi. Lianor, bukankah kamu menjijikkan? Dia dengan jijik melepaskan tangan Lianor. Lianor memutar matanya. Siapa yang lebih menjijikkan darimu? Makan dari satu mangkuk dan melihat panci. 7 suami tidak cukup untuk memuaskanmu. Serafina begitu marah dengan kata-katanya sehingga dia menghentak kakinya dan pergi dengan sedih. Serafina dan aku tidak ada apa-apanya. Jangan menyebarkan rumor tentangku di suku. Zephyr berkata dengan tidak sabar. Apakah aku dulu suka menyebarkan rumor? Lianor berjalan lebih dekat, menatap wajah dinginnya. Penglihatannya menangkap pisau batu hitam yang tergantung di pinggangnya. Itu terbuat dari obsidian yang dia berikan kepadanya tadi malam. Lianor tersenyum dalam hati. Dia bilang tidak menginginkannya, tetapi tindakannya sangat jujur, bukan? Zephyr memperhatikan pandangannya dan dengan cepat menutupi pisau batu dengan tangannya. Aku hanya membuatnya sementara karena aku kehilangan pisau batuku. Jangan terlalu percaya diri. Hos, cepat sentuh dia sekarang. Lianor, didorong oleh sistem, diam-diam mengulurkan tangan dan menggerakkan tangannya ke belakang Zephyr. Gerakan kecil seperti itu tidak bisa lolos dari mata Zephyr. Dia meraih tangan resahnya dan mengingat bahwa dia belum mencuci tangannya, dia dengan cepat melempar tangannya. Lianor, kamu belum mengubah caramu. Kamu masih ingin mengambil keuntungan dariku. Saat dia berbicara, dia dengan jijik menatap tangan yang baru saja menyentuh Lianor, berharap dia bisa memotongnya di tempat. Lianor sangat marah sampai giginya bergemeletuk. Tetapi dia masih menekan kemarahan di hatinya dan memaksa senyum. Zephyr sayang,
Aku tidak. Zephyr memalingkan wajahnya. Berapa kali aku harus memberitahumu untuk tidak memanggilku, sayang. Jika kamu tidak jijik, aku akan muntah. Lianor menunggu saat ini. Dia dengan cepat mengulurkan tangan ke belakangnya dan memberikan tekanan besar. Begitu elastis dan sedikit dingin, jadi suhu tubuhnya tidak dingin, bahkan ketika dia tidak. Ding, tugas selesai. Hadiah, sampo. Lianor. Zephyr hampir menggigit namanya. Wajahnya gelap seperti batu bara. Apakah kamu percaya jika aku bilang itu tidak disengaja? Hanya satu pikiran yang melintas di pikiran Lianor. Ini bukan tempat untuk tinggal lama. Jika aku terus bicara, memperbaiki kasih sayangnya adalah hal kecil, tetapi hidupku mungkin dalam bahaya. Memikirkan ini, dia mengangkat kakinya dan berbalik untuk lari. Tetapi tak terduga, ada pohon di belakangnya. Lianor menabrak pohon dengan benturan keras, merasakan seluruh dunia berputar. Sebentar lagi, dia pingsan. Dia hanya bisa mendengar suara Zephyr yang sedikit cemas. Jangan mati sekarang. Jika kamu mati, mereka semua akan berpikir aku yang melakukannya. Bagaimana aku akan hidup?